Jawabannya salah. Ya, ketika teman-teman input penyusutan, daftar harta penyusutan, itu kalau memang statusnya sudah nol, usahakan metode impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Doa saya untuk kita semua, semoga kita sehat, imun kita kuat, dan kita bisa terhindar dari wabah corona. Amin ya robbal alamin. Pada sesi video kali ini saya akan Q&A ya. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman pajak perihal e-form SPT Badan, karena cash di lapangan itu banyak sekali ya permasalahannya. Wajar karena e-form sistem baru, jadi banyak kekurangannya. Nah, sekarang akan kita bahas. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, saya akan berikan jawabannya. Kurang lebih 5 lah ya. Untuk selanjutnya nanti kita coba jelaskan kembali. Oke, langsung saja video singkat kita mulai. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notif pertama ketika channel ini update. Semuanya gratis ya. Atas lonceng dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Kita coba pertanyaan pertama. Ini ada dari Naya Haryani. Pak, kalau SPT induk pada e-form-nya, apakah PDF-nya perlu di-print terus ditandatangani oleh direktur baru kemudian dikirim? Jawabannya tidak perlu ya. Jadi ketika teman-teman sudah mengisi e-form SPT Badan, sudah selesai semua, lalu lanjut ke induk ya, pengisian terakhir dan induk lanjutan. Nah, itu teman-teman klik aja kolom tanda tangannya. Ketika teman-teman klik kolom tanda tangannya, maka teman-teman akan diarahkan ke folder yang berisikan. Teman-teman siapkan dulu di kertas putih tanda tangan, nama dan cap, lalu teman-teman foto ya, baru simpan di folder PC atau laptopnya. Nah, nanti ketika teman-teman mengarahkan kursor ke kolom tanda tangan di e-form, itu arahkan saja ke foto tadi, foto yang sudah teman-teman buat. Nanti otomatis tanda tangan capnya itu akan muncul di e-form PDF-nya seperti itu. Jadi nggak perlu di print terus tanda tangan, nggak perlu, karena semuanya udah sistem ya, otomatis ya, tinggal klik aja kolom tanda tangannya. Itu pertanyaan pertama. Lalu kedua dari Julia Aping, malam Pak, mau tanya, jika isi e-form ini harus selesai diisi sekaligus ya, misal saya nyicil inputnya, nah pas saya tekan tombol save muncul notifikasi save as, apakah memang seperti itu? Jawabannya iya. Jadi e-form ini pengisiannya adalah tidak online ya, statusnya offline. Jadi bisa diisi kapan saja dan kapan saja mau dikirim itu bisa. Jadi ketika sudah selesai mengisi, teman-teman close aja, nanti muncul notif untuk simpan aja, simpannya save as ya. Jangan simpan dengan merubah nama, itu jangan, atau save as atau replace itu bisa sama. Yang jelas namanya jangan dirubah, namanya harus sama seperti awal teman-teman download PDF e-form tersebut. Nanti ketika mau dilanjutkan silakan dibuka kembali, itu bisa, tidak masalah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Ratna Dumilah. Pak, mau tanya, nomor 1, input lampiran 1A penyusutan contoh sepeda motor 03 2014 bulan 3 2014 14 juta, metode garis lurus fiskal atau komersial. Nilai fiskal awal tahun sudah 0, tetapi tidak bisa diketik angka 0, warnanya masih merah. Akhirnya saya tulis angka 1, apakah sudah benar? Jawabannya salah ya. Ketika teman-teman input penyusutan, daftar harta penyusutan, itu kalau memang statusnya sudah 0, usahakan metode impor. Memang untuk penyusutan ini ketika teman-teman banyak, itu saya sarankan ya harus impor ya, karena kalau input satu-satu ya makan waktu, tidak efisien dan lain sebagainya. Silakan pakai skema impor, walaupun itu sedikit. Kalau memang tidak ada yang 0, tidak ada masalah sih. Namun kalau sudah nilainya 0, itu teman-teman nggak bisa input manual, karena harus metode impor agar bisa diinput dengan angka 0 ya. Kalau warnanya masih merah, itu jelas nggak bisa dilanjutin. Akhirnya saya tulis angka 1, ya bener, maksudnya tuh benernya tuh bisa dilanjutkan karena warnanya tidak merah lagi row-nya. Namun ya nantinya pasti selisih karena ada angka 1 ini, karena kan harusnya 0. Makanya saya sarankan teman-teman harus menggunakan metode impor. Kalau udah diimpor tuh pasti berhasil ya, walaupun angka 0.
Nomor 2-nya, bagaimana cara menyimpan SPT yang sudah diinput? Mohon bantu Pak. Sama seperti sebelumnya ya, silakan aja save as atau save replace. Nah, jangan dirubah namanya. Ini pertanyaan ketiga. Lalu pertanyaan keempat, kita coba 5 pertanyaan aja ya. Ini ada dari Telenetina STU. Pak, lampiran 5 bagian A nggak bisa ngisi kolom. Sudah klik tambah, namun ada tulisan mohon diisi row sebelumnya dahulu. Namun kalau bagian B, kolomnya bisa diisi. Bagaimana solusinya? Nah, untuk IPOM, SPT badan maupun ISPT waktu kita menggunakan aplikasi, itu skemanya sama. Jadi kita ngisinya mulai dari paling belakang ya, bukan dari atas. Sama kayak seperti lampiran 5 ini, dia kan ada bagian A dan bagian B. Nah, teman-teman isi dulu bagian B-nya, baru lari ke bagian A. Kalau ujuk-ujuk langsung isi ke bagian A, ya ini nggak bisa ngisi kolom. Sudah diklik tambah, namun ada tulisan mohon diisi row sebelumnya. Sebelumnya itu maksudnya B-nya ini. Kolom B-nya ini diisi dulu. Nah, ini kan kalau bagian B kolomnya bisa diisi ya, memang. Bagian B dulu diisi, udah selesai, baru lari ke bagian A. Itu pasti bisa, udah pasti bisa. Jadi dari konsepnya adalah dari belakang dulu ya, baru ke atas. Sampailah nanti terakhir ke input. Lalu pertanyaan terakhir, kita coba, ini saya rangkum banyak sih, kalau mau diturutin ya panjang. Ini aja terakhir. Pak mau tanya, pada lampiran 5 tidak punya pemegang saham, tetapi punya susunan pengurus dan komisaris. Di e-formnya tidak bisa pindah ke halaman berikutnya, karena pemegang sahamnya harus 100%. Caranya bagaimana ya Pak, biar ke halaman berikutnya? Nah, untuk badan kan biasa memang ada susunan pengurus dan pemegang saham. Yaitu memang harus diisi, dan angkanya harus 100%. Kalau teman-teman ngisi lampiran 5 ini, tidak ada pemegang sahamnya, teman-teman nggak 100%, itu pasti nggak bisa. Jadi benar-benar harus isinya itu adalah 100%. Nah, mungkin ini adalah sedikit Q&A ya perihal IPOM SPT badan. Next akan saya lanjutkan beberapa pertanyaan juga, banyak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman agar kita sama-sama mendapatkan pahala dan amal jariah. Sekian dari saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk berlangganan gratis. Ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.